Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar semuanya anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 10 di jurusan apapun ya, di SMK Muhammadiyah 7 Gunung Legi. Kaifa halukum? How are you today? Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang senantiasa bersemangat juga dalam menuntut ilmu ya. Sehingga ilmu yang kita inginkan, ilmu yang kita cari bisa kita dapatkan, tidak hanya kita pahami, tidak kita hanya dapatkan secara sains, tapi juga kita dapatkan nilai-nilai keberkahan dari ilmu tersebut. Fa arjukum fi hadzal mawdu' al-ihtimam tam hatta nata'allam ta'alluman sahihan bifahmin amikin wa hatta tastati'u bidzalika at-tatbiq fi yaumiyatikum wa hayatikum. Fa insyaallah fi hadzal waqt sanata'allam fi madati al-Islam wa موضوعنا اليوم موضوع جميل وهو عما يتعلق بكون الإنسان خليفة في الأرض. Pada hari ini kita akan bahas satu tema, satu bab di dalam pelajaran kita, pendidikan agama Islam, atau kita sebut juga sebagai pelajaran Al-Islam kalau di sekolah Muhammadiyah. Itu tentang penciptaan manusia sebagai khalifah, atau tugas manusia sebagai khalifah. Nah, anakku sekalian yang berbahagia, sebelum kita menginjak pada materi, perlu kalian fahami, perlu kalian ketahui bahwa manusia itu adalah makhluk yang Allah ciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan telah kami ciptakan manusia itu dalam penciptaan yang paling sempurna ya. Kalau kita beranjak dari ayat ini, maka bisa kita pahami bahwa dari semua makhluk yang Allah ciptakan, baik itu yang kemudian bernyawa atau tidak bernyawa, baik yang itu berupa kategori hewan, kategori manusia, kategori bangsa gaib seperti jin dan malaikat, ataupun penciptaan Allah lainnya di alam semesta seperti tumbuhan, gunung dan lain sebagainya, maka di sini yang paling sempurna penciptaannya adalah manusia. Dan ini bukan klaim dari kita karena kita sebagai manusia, bukan, tapi ini adalah Allah sendiri yang kemudian mengikrarkan itu ya kan, dan mengkabarkan itu kepada kita. Nah, sehingga setelah kita tahu bahwa memang kita adalah makhluk yang Allah ciptakan penuh dengan kesempurnaan, dengan bentuk fisik yang sebegitu adanya sehingga menunjang bentuk kesempurnaan tadi. Kenapa? Sebut saja misalkan makhluk yang lainnya gitu kan, dengan bentuk yang mungkin tidak sesempurna manusia, ataupun secara fungsi organ tidak sesempurna manusia, maka mereka punya banyak keterbatasan di dalam melakukan sesuatu hal. Manusia dari mulai otak, kecerdasan, ya, kemudian secara organ tubuh menunjang seorang manusia untuk mampu kemudian menciptakan banyak hal dan menemukan banyak hal sesuai dengan perkembangan zamannya. Saya pikir ketika hari ini kemudian kita erat dengan teknologi, baik itu teknologi yang berhubungan dengan informasi dan teknologi, baik itu teknologi dalam bidang otomotif ataupun teknologi yang lainnya yang erat kaitannya dengan revolusi industri 4.0, maka mustahil rasanya kalau itu dibuat oleh selain manusia, karena kesempurnaan yang dimiliki manusia tadi. Nah, sehingga kita hubungkan ke materi kita pada hari ini tentang manusia sebagai khalifah,
maka nanti ada kaitannya. Tapi sebelum ke sana, anak-anakku sekalian, kita coba ketahui dulu. Di sini judul babnya adalah tugas manusia sebagai khalifah. Tugas manusia kita bisa pahami kan. Tapi ketika kita mendengar kata khalifah, maka apa sebenarnya khalifah itu? Sehingga manusia disebut sebagai khalifah. Maka dalam banyak literatur bisa kita simpulkan bahwa khalifah secara bahasa itu dari kata khalafa yang artinya pengganti setelah seseorang. Ya, jadi kalau misalkan ada kepala sekolah itu sudah pensiun, maka kepala sekolah yang berikutnya yang menggantikan itu, nah, dia khalafa ra'isul madrasah, al-ra'is qablahu. Jadi seorang yang menggantikan kepala sekolah, maka dia masuk kategori ini, khalaf. Ya. Atau bisa juga diartikan sebagai khalifah itu sebagai pemimpin ya. Jadi bisa kita artikan secara bahasa ke dalam dua hal. Pertama sebagai pengganti, yang kedua sebagai pemimpin. Nah, maka di sini dikatakan kenapa kemudian manusia itu disebut khalifah? Karena manusia, satu, kalau kita pahami manusia khalifah tadi sebagai pengganti, maka manusia yang Allah ciptakan, Nabi Adam sebagai manusia pertama yang Allah ciptakan, beliau adalah pengganti dari makhluk lain yang dulunya Allah tugaskan untuk mengelola bumi ini. Kalau kita kemudian kembalikan kepada buku-buku tafsir para ulama, dijelaskan bahwa dulu sebelum Allah menciptakan Adam, maka bangsa jinlah yang kemudian Allah tugasi untuk mengelola bumi ini. Seperti halnya yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ya, yang sering kita baca di ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah, dan ingatlah ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, wahai para malaikat, sungguhnya aku akan menjadikan khalifah ya, khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat bertanya, istilahnya mereka bertanya kepada Allah berdasarkan data yang sudah ada, track record yang sudah ada, makhluk yang mengelola bumi sebelumnya, sehingga mereka berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, akankah engkau menjadikan seorang khalifah di muka bumi, di mana mereka akan kemudian membuat kerusakan, ya, kemudian saling menumpahkan darah satu sama lain. Sedangkan kami para malaikat senantiasa memujimu, senantiasa memuliakanmu, ya. Tapi Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku lebih faham daripada kalian, atau aku lebih tahu daripada apa yang kalian tidak ketahui. Nah, dari ayat ini seolah-olah mengindikasikan bahwa memang ada sebelum manusia itu makhluk yang Allah tugasi mengelola bumi. Dan bisa kita pahami lagi dari para tafsir ulama, dikatakan bahwa bangsa jinlah yang kemudian saat itu yang bertugas mengelola bumi ini. Akan tapi kemudian bangsa jin berbuat kerusakan sehingga Allah ganti, ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan ganti pengelola bumi itu dengan makhluk yang baru yang bernama manusia, yang saat itu manusia pertama diwakili oleh Adam alaihis salam. Nah, jadi itu ya, jadi pengganti. Kemudian kalaupun kita maknai bahwa khalifah itu adalah pemimpin, maka manusia yang Allah ciptakan di bumi ini dari Nabi Adam sampai nanti kiamat, siapapun dia manusianya, maka manusialah yang kemudian menjadi pemimpin di bumi ini. Artinya apa? Bahwa segala makhluk yang ada di bumi ini, dari mulai hewan, bangsa jin, dan lain sebagainya. Pak, kalau malaikat seperti apa? Malaikat itu makhluk langit ya. Adapun makhluk bumi, ya manusia, hewan, dan yang gaib adalah bangsa jin. Mereka semua tinggal di bumi ini.
Maka yang menjadi pemimpinnya setelah Allah ciptakan Adam adalah ya manusia itu. Makanya ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, di sana diceritakan bahwa pada dasarnya dulu itu bangsa jin itu takut terhadap manusia seperti halnya manusia hari ini takut terhadap bangsa jin. Jadi kebalik ya. Kalau hari ini jin adalah sosok yang bagi umumnya orang adalah sosok yang menakutkan, sosok yang dihindari, sosok yang seorang itu akan banyak berdoa untuk berlindung dari jin. Tapi dulu di awal penciptaan manusia, maka kebalik, jinlah yang kemudian takut terhadap manusia. Sampai kapan? Sampai suatu ketika ada serombongan orang, kafilah, yang melewati sebuah lembah. Nah, di situ kemudian pimpinan dari kafilah itu berdoa memohon perlindungan dari apa? Dari makhluk yang menguasai tempat tersebut. Nah, dari situlah kemudian bangsa jin tahu ternyata manusia takut terhadap bangsa manusia takut terhadap bangsa jin ternyata. Nah, saat itulah kemudian berbalik, ya, jin merasa bahwa mereka ditakuti, ya, kemudian mempermainkan psikologis manusia sehingga manusia menjadi takut terhadap bangsa jin. Sampai hari ini fakta dan realitanya demikian, ya kan? Nah, ini yang pertama. Padahal kita yang diperintah Allah, makhluk yang Allah tunjuk sebagai pemimpin, sebagai khalifah di bumi ini siapa? Manusia. Nah, bagaimana mungkin pemimpin takut sama bawahannya, ya kan? Nah, itu pemaknaan khalifah, baik ketika khalifah itu kita maknai sebagai pengganti ataupun khalifah ketika kita maknai sebagai pemimpin. Bisa dipahami sampai sini? Jadi itu makna daripada khalifah. Nah, lalu hakikat manusia itu sendiri apa? Manusia merupakan makhluk terbaik yang Allah ciptakan, ya, sehingga manusia diunggulkan terhadap makhluk-makhluk yang lain. Ya. Karena manusia Allah berikan akal, pikiran, ya, kesempurnaan organ, ya, kesempurnaan indera dan lain sebagainya. Sehingga apa? Karena kesempurnaan itu kemudian manusia diberikan tanggung jawab yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Ya, sampai di sini. Jadi manusia dengan kesempurnaannya tadi, kesempurnaan penciptaannya, Allah tugaskan untuk mengelola bumi ini menjadi khalifah. Nah, anakku sekalian yang berbahagia, lalu sebenarnya apa tugas manusia sebagai khalifah di bumi ini? Ya, karena ketika kemudian Allah memilih bangsa manusia sebagai khalifah di bumi, ini tidak begitu saja serta-merta Allah ciptakan kamu jadi khalifah lalu selesai, tidak. Tapi kita, siapapun kita, selama kita manusia, kita punya tugas dan tanggung jawab sebagai manusia. Apa saja itu? Yang pertama, tugas kita adalah memimpin bumi ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kemudian di bumi ini banyak sekali makhluk, tapi kemudian manusialah yang menjadi pemimpinnya. Maka pemimpin di sini tidak hanya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tatanan bumi, tatanan kehidupan itu berjalan seimbang. Dalam arti kemudian manusia itu harus menghindari hal-hal yang sifatnya merusak, ya, bumi ini. Tapi tidak hanya sebatas itu. Lebih dari itu, bagaimana kemudian manusia juga menjadi pemimpin yang mengajak makhluk lainnya, khususnya bagi manusia dan bangsa jin, untuk apa? Untuk kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bicara aspek yang satu ini, maka objeknya bukan semuanya yang ada di bumi ini, melainkan fokus pada dua makhluk, yaitu manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Sehingga yang memiliki kewajiban ini adalah jin dan manusia. Nah, itu yang pertama.
Maka manusia memimpin bumi ini. Ya, selayaknya seorang pemimpin, maka dia bertanggung jawab penuh atas segala hal yang terjadi di muka bumi ini. Makanya tidak heran kalau kemudian dalam ayat lain Allah malah mengatakan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ketika kita kadang-kadang menjumpai suatu bencana, ya, kerusakan, efek negatif dari suatu perbuatan manusia, entah itu yang sifatnya itu pertambangan, entah itu sifatnya teknologi dan lain sebagainya, lalu ada muncul hal negatif yang merugikan manusia, maka yaitu disebabkan oleh manusianya sendiri. Karena apa? Ya manusia tadi itu, ketika mengelola bumi, kita harus bertanggung jawab betul terhadap bumi ini, sehingga apa? Kita hindari semaksimal mungkin hal-hal yang merugikan manusia sendiri. Makanya ketika kemudian nuklir ditemukan, nuklir ini bisa bermanfaat, bisa juga menjadi senjata pemusnah massal yang paling menakutkan. Tergantung bagaimana manusia itu tadi memanfaatkannya, ya kan? Atau ketika alam semesta ini menyediakan hutan, menyediakan segala macam tumbuhan, flora dan fauna, manusia punya hak untuk kemudian mengelola dan memanfaatkan itu. Tapi lebih dari itu, keserakahan manusia justru akan berimbas pada bencana-bencana yang akhirnya membinasakan manusia itu sendiri. Suatu banjir bandang umumnya terjadi karena apa? Karena ekosistem yang kemudian sudah dirusak oleh keserakahan manusia, sehingga air bah itu tidak mampu lagi untuk terbendung, sehingga terjadilah bencana banjir bandang dan lain sebagainya. Nah, sehingga inilah fungsi manusia sebagai pemimpin di muka bumi. Kemudian yang kedua, tugas khalifah di bumi ini adalah untuk ibadah. Nah, karena kemudian manusia seperti yang tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Manusia dan jin tidak diciptakan kecuali untuk beribadah. Maka tanggung jawab utama manusia secara aspek vertikal ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala ya ibadah. Sementara ibadah kalau kita turunkan kepada tataran aplikasi, penerapan, praktek, maka kita akan jumpai dua macam ibadah. Ada ibadah yang sifatnya vertikal, langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, atau sering disebut sebagai ibadah mahdhoh, ibadah yang pokok seperti sholat, puasa, haji, ya, hal-hal lain ibadah-ibadah yang memang itu sifatnya langsung pada Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Tapi ibadah juga memiliki aspek lain yang sifatnya horizontal, yang sifatnya tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kaitannya dengan makhluk-makhluk lain, sama manusia atau kepada makhluk lain, yang itu sering disebut sebagai ibadah ghairu mahdhoh, ibadah yang tidak langsung pada Allah. Contohnya apa yang kita lakukan hari ini, belajar, menuntut ilmu, itu adalah bagian dari ibadah. Kenapa? Karena dengan ilmu kita mengangkat kebodohan yang ada dalam diri kita, dan ilmu itu bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa dimanfaatkan oleh orang lain, memberikan pengetahuan bagi orang lain. Kalau kita niatkan itu untuk Allah, maka menjadi ibadah. Ketika kalian kemudian membantu orang tua kalian, tulus, ikhlas, membantu apapun itu, sesederhana apapun itu, membantu orang tua, ibadah. Ketika kalian melihat teman kalian yang kesulitan, kemudian kalian menghibur dan membantu teman kalian, ibadah. Ini ibadah yang lebih biasanya lebih susah untuk dilakukan karena butuh empati dari seorang manusia, butuh simpati dari seorang terhadap orang lain, ya. Karena banyak orang yang berhasil untuk melakukan ibadah mahdhoh hubungannya dengan Allah, tapi gagal kemudian secara ibadah dalam konteks sosial misalkan. Baik, itu yang kedua ya, tugas manusia untuk beribadah. Landasannya tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang ketiga, tugas manusia sebagai khalifah adalah untuk memelihara bumi. Ya. Karena mau tidak mau, bumi sebagai tempat yang sudah Allah siapkan bagi kita dengan segala sumber daya dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, ya,
air, kemudian tambang dengan segala isinya ya, minyak, batu bara, nikel, timah, uranium ya, dan lain sebagainya, ataupun hutan dengan segala macam kayu yang ada di dalamnya, mineral yang ada di dalamnya, fauna yang ada di dalamnya dan lain sebagainya, laut dan segala kekayaan yang ada, adalah tanggung jawab kita untuk memelihara. Karena tanpa kita kemudian memelihara itu, maka justru akan berbalik arah, menjadi musibah bagi kita. Karena kan logikanya manusia adalah makhluk yang senantiasa terus beregenerasi. Manusia bukan makhluk yang hidupnya tidak abadi, tapi hidupnya cukup lama. Sebut saja seperti bangsa malaikat atau bangsa jin yang relatif umurnya lebih panjang. Manusia yang umurnya panjang mungkin di awal-awal penciptaan kita kenal bagaimana Nabi Adam kurang lebih 1000 tahun. Nabi Nuh kita kenal dakwahnya saja 950 tahun. Yaitu zaman dulu. Tapi umatnya Nabi Muhammad, kata Nabi, a'maru ummati baina sittina wa sab'in wa qalilum man yujawizu dzalik. Umur umatku, kata Nabi SAW, itu antara 60 dan 70 dan hanya sedikit yang lebih dari itu. Ya memang rata-rata umur manusia zaman sekarang ya segitu ya kan. Artinya apa? Ketika manusia kemudian adalah makhluk yang beregenerasi, turun-temurun, maka generasi yang satu dengan generasi yang lain harus memastikan bahwa bumi tempat kita tinggal hari ini itu juga harus menjadi tempat tinggal yang layak buat generasi setelahnya. Jangan sampai karena egoisme, karena keserakahan, generasi yang satu ini mengakibatkan generasi yang akan datang tidak menikmati lagi bumi seperti hari ini. Jangan sampai karena keserakahan manusia hari ini menggunduli hutan, nanti anak cucunya tidak lagi tahu apa itu hutan. Jangan sampai karena keserakahan manusia dalam menggali mineral yang ada di dalam tanah kita, sehingga anak cucu kita tidak mendapatkan apa-apa lagi kecuali adalah lubang-lubang besar hasil galian pertambangan dan lain sebagainya. Meskipun manusia juga tidak kita pungkiri butuh akan hal itu. Tapi kadang-kadang antara kebutuhan dan keserakahan itu susah untuk kemudian kita cari pintu masuknya. Sehingga keserakahan pada akhirnya akan mengalahkan kebutuhan. Sehingga itu, kita harus pastikan semuanya terpelihara dengan baik. Dan hal yang paling sederhana dari kita, bagaimana kita memelihara bumi adalah kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita tidak membuang sampah sembarangan, bagaimana kita tidak mengeluarkan kotoran apapun dari dalam tubuh kita sembarangan. Paling sederhananya bersin. Jangan sampai kita bersin asal bersin saja. Bersin harus kita tutupi. Karena ketika kita tutupi, virus-virus, potensi-potensi penyakit yang mungkin akan menular kepada orang lain, paling tidak kita minimalisir dengan kita menutup dengan baik tadi. Itu kan bagian daripada kita memelihara bumi. Apa yang mungkin pohon, tanaman yang bisa kita tanam dengan baik, kita rawat dengan baik, sehingga mampu menghasilkan oksigen-oksigen tambahan bagi kehidupan kita, sehingga mampu menyerap zat-zat berbahaya yang berkeliaran di sekitar udara yang kita hirup. Sederhana, atau minimal tidak membuat kerusakan-kerusakan yang itu merugikan orang lain ataupun diri kita sendiri. Itu memelihara. Selanjutnya, tugas manusia adalah membangun dunia, ya, membangun peradaban. Dan itu sudah sunatullah. Bagaimana manusia dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, senantiasa memiliki peradabannya masing-masing. Semaju-majunya teknologi hari ini, kita masih takjub dengan piramida Giza yang ada di Mesir sana. Kita berpikir bagaimana saat itu dengan masa yang masih jauh dari